Sebelum mulai jangan lupa JJ yo guys. Sekali lagi guys. Cinematic na jangan lupa. Pengelolaan kerapatan. Lihat, atur tempat dulu. Oke. Pengelolaan kerapatan. Kukira setelah kau membaca kau mengerti, namun kenyataannya tidak. Sama seperti dia yang sudah tahu aku suka kepadanya, namun dia tidak memperdulikan itu. Jangan galauin orang lain ya guys. Ingat, hidup gak selamanya tentang cinta. Mending di JJ-in aja guys. Let's go. Next lanjut. Satu lagi ya Gesha. Jati jasaku pusing banget, tugas aku banyak banget. Jati gini isi hatiku jas. Tugas banyak banget sih, kan aku jadi bingung. Mau rebahan dulu atau main HP ya? Tapi guys, kita gak bol meals, harus rajin belajar, lagunya juga ada. Gas kayak gini. Menaklukkan ragu, beranikan diri, kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Jeti itu kesan pesannya ya guys, tetaplah semangat. Sebelum mulai ke video selanjutnya, kenalin ya guys guru pembimbingnya, Ibu Siti Supriyati, guru ekonominya guys. Oke guys, kita buat JJ dulu sebelum mulai videonya. Oke guys, sekian intronya. Langsung aja ke videonya ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, kami dari siswi SMA Negeri 1 Dayun, kelas 10 MIPA 2, ingin membuat video tentang pengolahan koperasi. Sebelumnya, kami perkenalkan nama kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Herlinca Elizabeth. Perkenalkan, nama saya Vera Armanda. Perkenalkan, nama saya Tarun Patricia. Inilah susunan video dari kami. I've been searching for this all my life. Your girl's my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang, seorang atau badan hukum. Koperasi dengan melaksanakan kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sehingga sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar asas kekeluargaan. Pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis. Prinsip ini mengandung makna bahwa pengelolaan koperasi harus didasarkan atas kehendak anggota yang ditetapkan melalui rapat anggota. Kemudian dilakukan oleh anggota melalui pengurus dan ditunjukkan untuk kepentingan atau kesejahteraan anggota. 1992 tentang perkoperasian, perangkat organisasi koperasi ini terdiri dari rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Tugas dari perangkat organisasi koperasi: 1. Mengelola organisasi koperasi dan usahanya. 2. Membuat dan mengajukan rancangan program kerja serta rancangan RAPBK atau rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi. 3. Menyelenggarakan rapat anggota. 4. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Pengurus koperasi merupakan perwakilan anggota koperasi yang dipilih melalui rapat anggota. Untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi pengurus, anggota harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar. Secara umum, susunan pengurus koperasi terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Pengawas koperasi adalah perangkat yang dipilih oleh anggota dan diberi mandat untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya roda organisasi dan usaha koperasi. Sama seperti pengurus, pengawas juga dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota berdasarkan syarat yang telah ditentukan. Modal koperasi adalah sejumlah dana yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau usaha-usaha dalam koperasi. Modal digunakan untuk membeli barang dagangan atau alat-alat produksi. Modal bisa didapat dari dua sumber, yaitu dari anggotanya sendiri atau internal dan dari luar atau eksternal. Modal koperasi berasal dari dua sumber, yaitu modal sendiri dan modal luar atau modal asing. Koperasi dapat dimanfaatkan modal sendiri dan modal asing dalam upaya memenuhi kebutuhan modalnya. Modal sendiri adalah modal yang berasal dari koperasi itu sendiri atau modal yang menanggung risiko. Sisa hasil usaha koperasi atau biasa dikenal dengan SHU adalah keuntungan bersih yang diperoleh sebuah koperasi selama 1 tahun. Pengertian SHU, sisa hasil usaha koperasi, merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku, dikurangi biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Orang juga bertanya, bagaimana prosedur pendirian koperasi? Tahapan dan prosedur pendirian koperasi: perencanaan mendirikan koperasi, penyampaian seluruh rencana dan konsultasi ke daerah pusat serta dinas, rapat pendirian koperasi oleh seluruh calon anggota rapat, sertifikasi nama anggota yang akan didirikan. Pembubaran koperasi diatur dalam ketentuan pasal 102 sampai 105 Undang-Undang Perkoperasian. Pembubaran koperasi dapat dilakukan berdasarkan 1. Keputusan rapat anggota.
2. Jangka waktu berdirinya telah berakhir. 3. Keputusan Menteri. Koperasi pada dasarnya sudah diawasi oleh para anggotanya yang memegang otoritas tertinggi. Tapi jika dibutuhkan lembaga otoritas, maka solusi untuk adanya pengawasan koperasi yang tersebar di berbagai daerah sebaiknya ada di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau Kemenkop UKM. Tugas pengurus koperasi: mengelola koperasi dan usahanya, mengajukan rancangan rencana kerja anggaran pendapatan dan belanja koperasi, menyelenggarakan rapat anggota, mengajukan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, memelihara buku daftar anggota dan pengurus. Berdasarkan pengertian koperasi secara umum dan para ahli, pembentukan koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi daripada anggotanya. Tujuan lainnya antara lain membantu memperbaiki taraf hidup maupun ekonomi para anggotanya serta masyarakat sekitar. Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota pada koperasi pada saat masuknya anggota. Syarat menjadi pengawas koperasi adalah mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, pengawasan, dan akuntansi, jujur, berdedikasi terhadap koperasi, memahami dan menghayati undang-undang koperasi AAT atau ART, koperasi dan sistem tanggung rentang. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967, Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan beranggotakan orang-orang. Badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas-asas kekeluargaan. Landasan strukturil koperasi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan landasan geranja adalah Pasal 33 Ayat 1. Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya. Landasan mental koperasi Indonesia adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi. Pada dasarnya, SHU yang dibagikan pada anggota adalah yang bersumber dari anggota itu sendiri. Oleh karena itu, langkah pertama dalam pembagian SHU adalah memisahkan SHU yang bersumber dari hasil transaksi usaha dengan anggota dan bukan anggota. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi SHU koperasi tersebut meliputi modal usaha koperasi, jumlah anggota, volume usaha, dan aset koperasi. Berikut adalah usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk memajukan koperasi, yaitu merekrut anggota yang berkompeten, meningkatkan daya jual koperasi dan melakukan sarana promosi, merubah kebijakan perlembagaan koperasi, menerapkan sistem GCG, memperbaiki koperasi secara menyeluruh. Pada koperasi simpan pinjam, sering kali terjadi masalah seperti kredit bermasalah atau macet. Kredit macet ini menggambarkan suatu situasi di mana persetujuan pengembalian kredit mengalami resiko kegagalan, bahkan cenderung bisa mengalami kerugian atau modal tidak kembali. Oke guys, sekian penjelasannya. Sekian dari video kami. Sekiranya ada salah kata saat pemutaran video, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.